Ya, halo teman properti, kali ini kita akan membahas sedikit apa yang menjadi pertanyaan dasar teman-teman semua yang ingin belajar bisnis bidang broker properti. Mari kita simak video kali ini. Ya, yang pertama ada pertanyaan, berapa lama waktu yang biasanya Anda butuhkan untuk menemukan rumah yang tepat bagi klien Anda? Ya, jadi kalau saya boleh berpendapat, waktu ini tergantung kepada seberapa listing yang kita punyai dan kita miliki yang sesuai dengan keinginan klien kita, teman-teman, rumah ataupun tanah ataupun gudang ataupun ruko dan yang lainnya. Jadi seberapa lama tergantung kita memiliki atau tidaknya listing tersebut, teman-teman. Dan yang kedua, dengan cara seberapa kita berrelasi dengan relasi-relasi broker yang lain untuk kita bisa corporate broker, untuk kita berjejaring mencari listing yang sesuai dengan keinginan klien kita, teman-teman. Jadi seberapa lama tergantung juga dari kita memiliki link yang banyak ataupun link owner properti yang kita jual, teman-teman, yang kita tawarkan. Jadi caranya, sebelum ada klien meminta masukan tentang properti yang dia inginkan, sebaiknya kita sudah sebelumnya juga mencari listing sebanyak mungkin, sehingga saat ada klien yang minta saran ataupun minta info properti, kita sudah siap jauh sebelumnya. Yang kedua, kota atau lingkungan seperti apa yang biasanya kita pilihkan untuk klien yang kita miliki, teman-teman. Ya, jadi sebaiknya kita juga harus memiliki kemampuan untuk menganalisa apa yang klien kita inginkan, mulai dari daerah yang mereka sukai, ukuran luas yang mereka cari, ataupun spek-spek lainnya sesuai dengan keinginan klien kita, teman-teman. Jadi kita harus memiliki ketepatan untuk mencarikan referensi yang sesuai dengan keinginan klien tersebut, teman-teman. Atau yang kedua, bisa kita yang memiliki inisiatif untuk memberikan referensi lokasi-lokasi yang lain yang mungkin tidak jauh dari lokasi yang diinginkan klien, sehingga klien dapat membuka pikiran klien tersebut untuk dapat mengerti, dapat tertarik dengan aset lain yang mungkin kita tawarkan. Ya, pertanyaan ketiga, apakah sebaiknya kita bekerja di independent property ataupun tergabung dengan sebuah tim properti, teman-teman? Nah, jadi hal ini adalah sebenarnya salah satu kebingungan teman-teman broker properti, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya ada nilai plus dari masing-masing, maupun independen ataupun ikut dalam suatu kantor properti, teman-teman. Yang pertama, saat kita baru memiliki pengalaman yang pemula dari nol, sebaiknya kita masuk ke dalam kantor agensi, di mana di situ kita dapat belajar mengerti teknik-teknik penjualan properti dengan bagus, marketing dengan bagus, cara promosikan dengan bagus juga, teman-teman. Tapi jika teman-teman sudah terlanjur terjun di bidang independent property, sebaiknya tidak ada salahnya juga belajar melalui media atau melalui berrelasi dengan teman-teman properti kantor ataupun berjaring lebih luas lagi, teman-teman, sehingga saat independen pun diharap kita juga memiliki etika, memiliki wawasan yang mungkin sama dengan kantor agent yang ada, teman-teman. Dan kedua hal itu sebenarnya menjadi hak teman-teman semuanya, jadi tidak ada yang salah atau benar, tapi paling tidak yang terpenting adalah etika berproperti, etika berbisnis, itu yang harus kita pegang sebagai seorang broker properti, teman-teman. Dan yang terpenting juga kita memiliki kemampuan untuk menjual aset properti yang ada di kota teman-teman atau di lingkungan teman-teman semuanya. Ya, pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah cara Anda mencari properti atau cara berkomunikasi seperti apa yang Anda gunakan, teman-teman? Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan melalui WA, bisa melalui media alternatif lainnya, bisa media sosial Instagram, Facebook, ataupun aplikasi-aplikasi lain tentang jual beli properti, ataupun juga YouTube. Yang terpenting adalah kita kadang tidak tahu bahwa sebenarnya di database kontak WA yang ada itu salah satu klien-klien yang bisa kita jadikan sasaran untuk kita mempromosikan produk kita, teman-teman. Karena terlepas dari teman kita itu tidak butuh, tapi ada suatu saat pasti keluarga ataupun teman yang akan mencari ataupun menjual propertinya. Jadi salah satu yang terbaik adalah yang
paling umum adalah di kontak WA yang ada, teman-teman. Jangan malu kita untuk men-share produk kita, jangan malu kita untuk bikin status bahwa kita menjual properti, karena dari situ kita dapat menciptakan branding bahwa kita adalah seorang broker properti, teman-teman. Ya, sekian sharing saya hari ini, biar ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar bidang broker properti. Mari kita sama-sama belajar untuk mengembangkan diri, sama-sama melengkapi diri di bidang broker properti, sehingga kita dapat menjalankan bisnis di bidang ini dengan baik dan benar sesuai dengan etika yang ada. Sekian, untuk info lebih jauh lagi bisa menghubungi Instagram properti kami ataupun YouTube kami, bisa like dan subscribe atau membagikan ke teman-teman yang ingin belajar lainnya. Sekian, sukses selalu, God bless you.